والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. خصوصا مصنف هذا الكتاب الحفيظ عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه، وإلى من عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, di tempat yang mulia, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdir dapat kembali menuntut ilmu agama Allah dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan satu apapun pada diri kita. Semoga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita pandai mensyukurinya sehingga kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan bimbingan beliau kita menjadi manusia yang mulia di dunia sampai di akhirat dan banyak mendapatkan kemuliaan dari Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita kitab Sabilul Ibtikar wal I'tibar bima yaqulu al-insan wa yanqadi lahu min al-a'mal, karya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Malam hari ini memasuki daripada umur ketiga, al-umr tsalits, umur ketiga. Wa huwa min hini khurujil insan minad dunya bil maut, yaitu dimulai sejak keluarnya manusia dari dunia dengan kematian, ila hini yub'atsu min qabrihi min nafsil sur, sampai waktu dibangkitkan manusia dari kuburannya dengan ditiupkan sangkakala malaikat Israfil. Umur yang ketiga manusia adalah dijalani di alam barzakh. Umur yang pertama yaitu di alam ruh. Umur yang kedua di alam dunia yang sebentar lagi kita akan meninggalkannya mau tidak mau. Umur yang ketiga adalah saat memasuki alam kubur atau alam barzakh sampai nanti kedatangan hari kiamat dan dibangkitkan dari kubur. Wa hadza huwal barzakh, ini disebut dengan alam barzakh. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan dari belakang mereka adalah alam barzakh. Di belakang alam dunia adalah alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza mata al-'abdul muslim, apabila meninggal seorang hamba Allah yang beragama Islam, wa tahaqqaqa mautuhu, dan sudah diyakini kematiannya, fayambagil akhdhu bi tadhizihi ila qabri, maka hendaknya segera mengambil di dalam memprosesi mayat tersebut
langsung ke kuburannya. Bi ghuslihi, dengan memandikan mayat tersebut, wa takfinihi, dan mengkafani mayat, wassalati alaih, dan mensolati atas mayat, wa yanbaghi an yura'iya fi dalikal ittiba' wal akhdha bima warada fi sunnatin nabawiyah. Maka sepatutnya memperhatikan dalam hal ini untuk mengikuti dan mengambil daripada ajaran-ajaran yang datang di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW dalam memprosesi jenazah, mulai memandikan, mengkafani, hendaknya selalu mengikutkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW agar mayat tersebut mendapatkan banyak kemuliaan dari Allah dan orang yang melaksanakan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi, dan sepatutnya an yu'lama, untuk diberitahukan, diumumkan, bimautihi, dengan kematian seseorang, ahluhu wa aqaribuhu wa jiranuhu wa ashabuhu, diberitahukan keluarganya, kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya, dan seluruh teman-temannya. Wa ahlul khairi wassalah, dan semua orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Tujuannya apa diinfokan kematian seseorang? Liyad'u lahu, supaya mendoakan kebaikan bagi orang yang meninggal dunia, wa yatarahhamu alaih, dan supaya memintakan rahmat kepada Allah atas orang yang baru saja meninggal dunia. Wa yashhadu salata ala janazatihi, dan supaya mereka semua bisa hadir melaksanakan salat jenazah atas kematian orang tersebut. Karena termasuk hak seorang muslim adalah mengantar apabila ada orang yang meninggal dunia. Oleh karenanya sunnah bagi kita untuk menyebarkan info kematian melalui media sosial, melalui kabar-kabar dari tetangga, dari teman-teman, agar banyak orang yang mentakziah dan menguburkannya sebagai penghormatan yang terakhir kepada mayat yang baru meninggal dunia. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, liman balaghahu mautu akhihil muslim, bagi orang yang mendengar kabar kematian saudaranya yang meninggal dunia yang muslim, disunahkan apa? An yaqula ba'dal istirja', dia mengucapkan doa setelah mengucapkan al-istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita kepada Allah akan kembali. Setelah itu membaca doa, Allahumma ja'al kitabahu fi illiyin. Ya Allah, jadikan kitab amal mereka, orang yang meninggal dunia ini, di illiyin, tempat kumpulnya kitab-kitab orang-orang yang baik. Waktuhu indaka minal muhsinin, dan tulislah orang yang meninggal dunia ini di sisimu ya Allah termasuk golongan orang-orang yang baik. Waktuhu fi ahlihi fil ghafirin, dan berikan ganti di dalam keluarganya, dalam orang-orang yang masih tersisa. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampuni dosa kita dan ampuni dosa dia ya rabbal alamin, Tuhan seluruh alam. Beginilah indahnya ajaran Islam. Ketika kita mendengar orang yang meninggal dunia, disunnahkan mendoakan.
supaya dia diampuni oleh Allah, supaya dia dijadikan orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ajaran yang menganjurkan mendoakan orang-orang yang meninggal dunia kecuali ajaran Islam. Oleh karena itu, apabila ada kelompok-kelompok yang menyatakan bid'ah mendoakan orang yang mati, datang berziarah kepada orang yang mati, ini bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Justru orang yang hidup disunnahkan mendoakan orang yang sudah mati, baik keluarganya, orang tuanya, maupun teman-teman dan orang-orang yang dia kenal. Wa yad'u lahu wa yusni 'alaihi bil khair, dan hendaknya mendoakan kebaikan kepada orang yang meninggal dunia dan memujinya dengan kebaikan. Faqad qala alaihi salatu wassalam, benar-benar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebut-sebutlah, ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Wa kufu an masawihim, dan jaga lisan kita daripada menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Kalau ada orang yang meninggal dunia, kalau dia orang baik, silakan menyebutkan kebaikannya. Dia Masya Allah ahli sholat berjamaah, dia ini orang yang baik, selalu peduli kepada sesama. Dia adalah orang yang baik, yang selalu menyantuni anak-anak yatim, orang-orang yang tidak punya. Nah, itu boleh disebutkan. Makanya kadang-kadang dibuatkan acara haul itu untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan daripada orang yang meninggal dunia. Terlebih lagi jika itu orang yang soleh, yang terkenal dengan kesolehannya, agar orang-orang yang tidak mengenal bisa meniru daripada kesolehan orang tersebut. Tetapi jika itu orang yang tidak baik, hendaknya kita tidak perlu menggunjing, tidak perlu menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Dia sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita kotori mulut kita dengan menjelek-jelekan orang yang sudah meninggal dunia. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antum syuhada'ullahi fil ardh." Kalian semua ini adalah saksi-saksi Allah ada di bumi. Faman athnaitum alaihi khairan kana kadzalik. Siapa orang yang kalian puji dengan kebaikan-kebaikannya, maka ada orang tersebut adalah benar-benar orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadits bimakna. Hadis disebutkan dengan maknanya, bukan dengan lafaz yang sebenarnya. Artinya apa? Kita ini kadang-kadang ketika mengubur jenazah itu dipersaksikan bahwa orang yang mati ini orang yang baik apa jelek. Maka disunahkan kalau kita memang mengenal orang itu orang yang baik, orang yang soleh, kita menyatakan orang ini orang yang baik. Karena nanti di akhirat ucapan kita akan menjadi saksi daripada kebaikan orang tersebut. Wala yanbaghi ifrat fi tsanah. Jangan dan tidak sepatutnya berlebih-lebihan di dalam memuji. Memuji berlebih-lebihan ini tidak tepat karena ada unsur kebohongan. Wal mujazafatu fihi, dan berbicara tanpa dasar. Mujazafah, dia itu orang yang zalim, orang yang selalu
selalu baik kepada orang lain. Nah, ini adalah tidak boleh, karena memang dia terkenal bukan orang yang baik, maka kita tidak perlu juga untuk bohong. Kalau memang itu orang yang tidak baik, tidak perlu dipersaksikan dengan kata-kata baik. Kalau bahasa Jawa, saya atau buatan saya. Nah, ini akan bertanggung jawab lisan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal dia orang baik, silahkan mengucapkan orang yang baik. Tapi kalau orang itu terkenal orang yang jelek, yang zalim kepada sesama, jangan mengucapkan dia itu orang yang baik, karena itu akan dihisab oleh Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bima yuqiu fil kadhibi wa ma yuqaribuhu, jangan berlebih-lebihan di dalam memuji sehingga bisa jatuh ke dalam perbuatan bohong atau yang mendekati bohong, karena itu dosa. Itu biasanya kita jika mengubur atau mensolati jenazah ditanya untuk persaksian kita, maka sesuai yang kita kenal. Kalau tidak kita kenal, ya mendingan kita diam saja. Karena apa? Nanti ada pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu ucapan kecuali di situ ada raqib atid yang mencatatnya. Summa, kemudian, innal barzakh, sesungguhnya barzakh itu manzilun, suatu tempat, bainad dunia wal akhirah, tempat di antara dunia dan akhirat. Kalau ada yang salah paham tentang alam kubur, dianggap alam kubur itu adalah di pekuburan. Ini salah. Meskipun itu memang jasadnya ditanam di dalam tanah kuburan, tetapi rohnya sudah bukan berada di dalam tanah. Rohnya ini diangkat oleh Allah, oleh malaikat Munkar Nakir, diletakkan di alam barzakh. Alam barzakh ini bukan di dunia, tapi di antara dunia dan akhirat. Karena misalkan kalau ada mayat gentayangan, dikatakan mayat itu gentayangan, jadi hantu jadi-jadian. Nah, itu bukan mayatnya. Kenapa? Karena mayat itu sudah ruhnya dibawa malaikat Munkar Nakir ke alam barzakh yang tidak ada di dunia. Tidak akan bisa mengganggu orang di dunia, karena dia harus bertanggung jawab di alam barzakh dengan perbuatannya. Maka yang ada itu hanyalah godaan-godaan, gangguan-gangguan daripada jin untuk membuat manusia takut. Tidak ada orang yang sudah mati bisa kembali menakut-nakuti orang di dunia. Karena apa? Tempatnya sudah bukan di dunia lagi. Mereka sudah berada di alam barzakh. Kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan, supaya mendapatkan hak untuk bisa menjenguk keluarganya di dunia, melihat santri-santrinya yang ada di dunia. Mereka mendapatkan hak untuk bisa menjenguk orang-orang yang dia cintai di atas dunia, meskipun mereka juga sudah berada di alam barzakh. Jadi yang kita pahami, misalkan ada orang menaruh speaker di liang kubur untuk mendengarkan siksa kubur. Nah, ini bohong apa benar? Ini jelas kebodohan. Ini jelas kebohongan. Yang ada di dalam tanah itu menurut akal kita adalah jasad yang sudah mati. Tidak mungkin yang lidah telur itu bisa berteriak. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin yang sudah mati ini bisa menjerit-jerit. Nah,
yang ada itu adalah kebohongan, itu tidak asli. Bagaimana mendengar itu adalah di alam barzakh. Orang disiksa itu akan menjerit di alam barzakh, bukan di dalam tanah. Kalaupun ada orang yang mendengar memimpikan, itu adalah pemberian dari Allah untuk dia mengambil ibrah, pelajaran daripada orang yang sudah meninggal dunia. Karena memang kadang-kadang ada orang menggali kuburan, keluar api dan sebagainya, itu adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi tidak semua kuburan yang digali itu mengeluarkan api atau ada macam-macam yang seperti diterangkan di alam barzakh, tidak. Karena alam barzakh bukan di alam dunia. Jadi jangan sampai salah pemahaman. Kalau di alam kubur itu adalah di dalam tanah, itu bukan. Alam kubur itu adalah antara dunia dan akhirat. Wa huwa, dan itu alam barzakh bil akhirati asybah, itu sangat mirip dengan alam akhirat. Bil akhirati asybah, dengan alam akhirat itu lebih mirip. Bal huwa minha, dan bahkan alam barzakh itu termasuk bagian daripada alam akhirat. Maka alam akhirat itu apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ma la ainun ra'at, belum pernah dipandang oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengarkan oleh telinga manusia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Berarti apa yang diterangkan itu masih sebatas gambaran. Siksa semacam ini, nikmat semacam itu di alam kubur, itu masih gambaran yang bisa ditangkap oleh akal manusia. Kenyataannya tidak seperti itu, bisa sangat lebih daripada itu. Nah sekarang, kenapa kita jika ziarah kubur itu ke tanah kuburan? Mengapa kita menaruh misalkan bunga di atas kuburan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW? Nah, ini adalah perbedaan antara pemahaman keimanan dengan ibadah sunnah. Kalau dikatakan alam barzakh itu alam akhirat, termasuk rukun iman yang kelima. Iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, termasuk adalah alam barzakh. Iman ini di dalam hati. Sedangkan perbuatan kita meniru Rasulullah SAW itu adalah melakukan ibadah sunnah, ziarah kubur, kita ke kuburan. Tidak mungkin kita ziarah kubur ke alam barzakh, karena Nabi tidak menyentuhkan ziarah kubur ke alam barzakh, tapi ziarahnya ya ke makbarah, ke kuburan. Begitu pula di dalam melakukan sunnah-sunnah yang di kuburan, seperti ketika menaruh mayat, kemudian dengan segala sunnahnya ini, memang itu dilakukan adalah ibadah yang zahir, dan itu diamalkan oleh ulama-ulama. Tapi keyakinan tentang alam akhirat, alam barzakh itu bukan di alam dunia, bukan di tanah itu. Perbedaan antara amal zahir dan amal keimanan. Ya. Jadi biar tidak ada yang ketakutan ketika melewati kuburan. Lewat di kuburan takut ada mayat yang bangun lagi. Nah, ini orang-orang yang tidak memahami daripada ilmu pengetahuan. Sudah mati itu di alam lain, bukan di dunia. Yang bangkit atau apa itu hanyalah jin atau yang lain, yang semuanya itu adalah makhluk Allah seperti kita. Enggak perlu kita takut dengan makhluk. Yang perlu kita takuti adalah
pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu, tetapinya alam barzakh itu mautinul ghalabah fihi wal dhuhur lil arwah, tempat yang dominan di dalamnya dan yang tampak untuk arwah-arwah. Nah, alam barzakh ini alam tempatnya arwah-arwah. Sedangkan kuburan itu tempatnya jasad-jasad. Beda tempat. Walil umurir ruhaniyah, dan juga untuk perkara-perkara rohani. Nikmat di alam barzakh itu bukan seperti kita makan tahu campur, bukan seperti itu, tapi makanan rohani. Ibaratnya dia diberi makan itu bukan dengan materi tapi dengan rohani. Kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang di alam barzakh itu kenikmatan rohani, kenikmatan hati, bukan kenikmatan jasad. Wal ajsamu fihi tabi'ah, tapi badan-badan itu di alam barzakh itu mengikuti. Kadang-kadang bisa merasakan juga. Wa mundanijatan fil arwah, dan juga bisa bersatu dengan ruh jasad-jasad. Kadang-kadang beda antara setiap jasad. Seperti jasadnya para nabi itu kadang-kadang di kuburan mereka tidak hancur. Kadang-kadang mereka juga bisa pindah ke alam barzakh beserta badannya. Begitu pula para orang-orang yang mati syahid, itu mereka di alam kubur ini, di kuburannya enggak hancur. Kadang-kadang bisa juga ke alam barzakh. Itu ada perbedaan. Memang kadang-kadang jasad bisa mengikuti ruh. Wahia a'il ajsam musyarikatun lil arwah, dan itu artinya jasad ini adalah bersekutu, berserikat dengan ruh fima hiya fihi min na'imin wa sururin, di dalam apa-apa yang dirasakan daripada nikmat dan kebahagiaan, au adzabin wa humumin, atau azab dan kesusahan. Nah, di sini memang kadang-kadang penjelasan lisan ini tidak mewakili daripada kenyataan. Kadang-kadang ada badan seseorang ini tidak hancur ketika sudah ada di dalam tanah, seperti jasad para nabi. Padahal mereka di tanah itu ribuan tahun yang lalu. Secara akal pasti akan mengalami pembusukan, kemudian diurai oleh hewan-hewan tanah dan akan kembali menjadi unsur-unsur tanah. Tetapi banyak hal yang tidak masuk di akal, tapi itu daripada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berlaku hukum alam jika sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada pula yang di alam kubur mereka memang seperti badannya terbakar, gosok dan sebagainya. Nah, itu memang ada ditampakkan oleh Allah untuk pelajaran bagi orang-orang yang hidup agar berhati-hati di dalam beramal di atas dunia. Wal arwahu baqiyah, dan ruh itu adalah kekal. Ruh yang berpindah dari alam ruh ke rahim ibu, berpindah dari rahim ke atas dunia, nanti berpindah dari atas dunia menuju alam barzakh. Ruh tidak pernah mati. Ruh itu hukumnya kekal. Wa amal ajsamu fatabla wa tatalasha. Adapun jasad-jasad manusia akan hancur dan tidak ada. Talasha, ya, akan hancur binasa.
La yabqa minha, tidak tersisa daripada jasad-jasad illa ajbul danab, kecuali biji tulang ekor. Ajbul danab itu adalah biji manusia, ada di ujung tulang ekor. Jadi semua manusia ini kalau secara normalnya ketika masuk ke kuburan hancur. Ya, pertama tentunya dagingnya hancur dulu. Lama-lama tulang-tulangnya pun akan hancur dengan proses macam-macam. Tetapi yang tidak akan hancur itu satu, yaitu ajbul danab bahasanya, yaitu biji manusia yang ada di ujung tulang ekor. Nah, dari situ dikatakan seperti biji sagu, kecil sekali. Makanya kadang orang itu jika sudah jatuh dengan posisi duduk, tulang ekornya ini biasanya sudah tidak kuat untuk berdiri lagi, karena kekuatan manusia itu ada di tulang ekor atau tulang belakang. Nah, itu sebagai rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tulang-tulang ekor ini ujung ajbul danab ketika di hari kiamat, hari kebangkitan itu akan mendapatkan hujan dari Allah dengan namanya ma'ul hayat, air kehidupan. Setelah tertetesi air itu akan tumbuh lagi tulang-tulang. Setelah tumbuh tulang dibalut dengan daging dan ditutup dengan kulit untuk bentuk manusia di akhirat. Seperti kalau kita melihat rumput yang di waktu musim kemarau, ada apa tidak rumputnya? Tidak ada rumputnya, kering, bahkan tidak ada bekasnya sama sekali. Tetapi ketika musim hujan, ketika turun hujan sekali, tiba-tiba langsung tumbuh hijau. Dari mana kok bisa langsung tumbuh itu? Nah, rumput-rumput itu meskipun kering masih menyisakan daripada biji, meskipun kecil. Nah, biji itulah yang ketika kena air hujan akan tumbuh menjadi pohon atau menjadi rumput-rumputan hijau. Maka tidak ada yang hancur sama sekali dari manusia. Yang tersisa adalah namanya ajbul danab, ujung tulang ekor. Wa minhu, dan dari ujung tulang ekor ini yurakabul khalqu indal ba'thi, akan disusun lagi makhluk ketika hari kebangkitan, seperti yang saya terangkan. Karena warada fil hadis, sebagaimana datang keterangan di dalam hadis. Nah, berarti orang itu tidak boleh menafikan, mengingkari adanya hari kebangkitan. Tidak boleh mengingkari kalau manusia sudah mati tidak mungkin akan dihidupkan lagi. Nah, buktinya apa? Bukti yang bisa dipahami yaitu rumput-rumputan yang di musim kemarau dianggap sudah mati, tapi ketika musim hujan langsung tumbuh lagi. Siapa yang menanamnya? Nah, bukan siapa yang menanam, tapi di situ masih ada sisa daripada biji tanaman yang mudah untuk tumbuh dengan tetesan air hujan. Begitu pula manusia ini tidak dibangkitkan itu dibuat bentuk yang baru, tapi dari tulang ekor inilah akan tumbuh lagi tulang-tulang, dibungkus daging dan ditutup dengan kulit. Nah, waqad tustuthniya min dzalika, dan benar-benar dikecualikan, tidak masuk yang kategori standar. Ini luar biasa. Ini sudah termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ajsadul anbiya alaihi wassalam, jasad-jasadnya para nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun mereka meninggal dunia, jasadnya tetap utuh. Karena dalam hadis, tanah ini diharamkan untuk memakan daripada jasad-jasadnya para nabi.
di kuburan-kuburan mereka. Ya, hidup di kuburan-kuburan mereka. Kadang-kadang mereka itu sholat di dalam kubur. Ya, mereka kadang-kadang masih membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah di dalam kubur, tidak seperti kita. Itu pengecualian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus bagi mereka. Wa kadzalika syuhada'u fi sabilillah. Begitu pula orang-orang yang mati syahid fi sabilillah. Mereka tidak hancur dimakan tanah. Malah banyak cerita ketika ada pembongkaran kuburan di kota Mekah. Di situ ada beberapa jasad yang ditemukan masih utuh dan mengeluarkan darah segar, seperti baru saja meninggal dunia. Padahal itu makam adalah makam para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu semua ada dalilnya, yaitu di dalam hadis, di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh dalam jihad fi sabilillah itu adalah orang-orang yang mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang khusus. Wa fil akhbar sahihah, dalam hadis-hadis yang sahih, anna arwahahum, sesungguhnya ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid, takunu fi ajwafil tayrin khudrin. Mereka berada di tembok, di perut atau tembolok, tepatnya burung-burung yang berwarna hijau. Tasrahu fil jannah, yang burung ini selalu berterbangan ke surga. Wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin bil arsh. Dan burung-burung itu bertenggernya adalah di lampu-lampu gantung seperti ini yang ada menggantung di arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid itu bukan berada di alam barzakh, berbeda dengan mayat pada umumnya. Mereka berada di tembolok burung-burung hijau yang bertengger di lampu-lampu gantung di atasnya Allah, yang ketika sudah lapar terbang ke surga cari makan, ketika sudah haus terbang ke sungai-sungai surga untuk minum daripada minuman surga. Sehingga mereka para syuhada yang berada di tempat burung ini ikut makan makanan surga, ikut minuman dari surga. Itu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mati syahid, yang dinas di dalam Al-Quran. Wa warada, dan datang pula keterangan hadis, anna nasamatil mu'minin, sesungguhnya ruh. Nasim itu artinya angin yang berhembus sepoi-sepoi, atau bisa diartikan ruh. Sesungguhnya ruh-ruhnya orang-orang beriman takunu fi khairin bi baitin, ada di burung yang warnanya putih. Ta'lafu min thimaril jannah, yang mencari makan daripada buah-buahan surga. Ada hadis lagi menerangkan jika ruh orang-orang beriman ini juga seperti ruhnya para syuhada, tapi burungnya bukan burung hijau, yaitu burung putih yang biasa makan daripada buah-buahan surga. Makanya banyak para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mereka
masih baru saja meninggal dunia, ketika misalkan ada pembongkaran atau lainnya, mereka seperti masih sehat, mereka seperti tidak mengalami masalah di dalam kuburannya. Itu keutamaan daripada orang-orang mati syahid, orang-orang beriman dan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita yang melihat ada orang meninggal dunia, disunahkan wa fi tashyi'i janazatil muslim, disunahkan untuk memprosesi jenazah umat muslim. Di dalam memprosesi jenazah orang yang beriman, mulai memandikan, mengkafani, wassolati alaih, dan mensolati orang yang meninggal dunia, wa huduri dafnihi, dan menghadiri pemakamannya, fadlun wa thawabun katsir. Itu ada keutamaan dan pahala yang banyak. Wa fi hadits sahih, dalam hadis yang sahih, inna man syayya'a janazata muslimin, sesungguhnya orang yang mengiring jenazah orang muslim, hatta yusalla alaiha, sehingga disolati atas itu orang muslim, kana lahu qiratun minal ajri, maka dia mendapatkan 1 qirat daripada pahala. Kalau ikut sholat jenazah, pahalanya 1 qirat. Fa in baqiya ma'aha, jika dia tetap bersama mayat tersebut, hatta yahdura dafnaha, sampai juga menghadiri pemakamannya di kuburan, kana lahu qiratani, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Wal qiratu mithlu jabali Uhud, dan 1 qirat itu besarnya seperti gunung Uhud emas. Ini kalau kita mengikuti jenazah, ikut sholat jenazah, ikut menguburkan jenazah, mendapatkan pahala seperti sedekah 2 gunung Uhud emas. Kalau hanya ikut sholat jenazah saja, seperti mendapatkan 1 gunung Uhud emas pahala. Nah, yang aneh ini kadang-kadang orang berkumpul ketika ada orang yang mati di pinggir jalan, duduk-duduk di depan rumah dan sebagainya. Tetapi ketika mayatnya sudah disolati, dia tidak ikut sholat jenazah. Padahal sholat jenazah ini mudah, cuma 4 rakaat. Pertama baca Fatihah, kedua sholawat, ketiga doa sebisanya, keempat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sangat mudah. Tapi anehnya banyak orang yang berat melaksanakan sholat jenazah. Dia lebih asik di pinggir jalan, dia lebih asik duduk-duduk ngobrol dengan temannya, menghilangkan pahala sedekah 1 gunung Uhud emas. Ini sangat rugi. Makanya kalau kita hadir jenazah, usahakan sudah dalam keadaan suci, berwudu, pakai pakaian yang menutup aurat. Ketika datang jenazahnya untuk disolati, kita bisa langsung ikut sholat jenazah. Itu dapat pahala besar. Dan itu termasuk menghormati kepada mayit. Kalau kita sekedar duduk ngobrol-ngobrol, tertawa-tertawa, itu tidak menghormati mayatnya, tidak peduli dengan mayatnya, dia hanya asik dengan kesibukannya, obrolannya dan sebagainya. Tapi orang-orang yang ikut sholat jenazah itulah yang menghormat, orang-orang yang peduli dengan keselamatan mayat, yang peduli dengan kebahagiaan orang yang meninggal dunia dengan mendoakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan sekali-kali
kita hadir jenazah tapi tidak mau sholat jenazah. Ini sangat rugi. Dan keuntungannya lagi apa? Disebutkan bahwa roda dan datang keterangan anna man syayya'a janazata akhil muslim, sesungguhnya orang yang mengiringi jenazah sahabatnya, saudaranya yang muslim, amarallahul malaikah, Allah memerintahkan kepada malaikat antusyayyi'a janazatahu, nanti ketika dia meninggal dunia malaikat akan mengiringi jenazahnya, wa tusalli alaihi idza mata, dan malaikat akan ikut sholat atas jenazahnya orang tersebut. Artinya kalau kita melihat saudara, tetangga, teman meninggal dunia, kita ikut sholat jenazahnya, kita ikut menguburkannya. Nanti ketika kita meninggal dunia ada malaikat yang Allah perintahkan ikut sholat jenazah kita. Kalau sudah malaikat yang mendoakan, kira-kira diterima atau tidak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Insya Allah diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosa itu, dan ketika menguburkan juga akan diiringi oleh malaikatnya Allah, dan akan memudahkan ketika proses pertanyaan munkar dan nakir. Oleh karenanya jangan sampai kita menghilangkan pahala yang besar daripada mensolati jenazah, menguburkan jenazah, dan jangan sampai kita menghilangkan kesempatan doa dari malaikat Allah berkat kita mau peduli dengan mensolati jenazah saudara kita, mau peduli menguburkan jenazah saudara kita. Semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Ihsan